Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai manajemen sumber daya manusia di sistem pengajian pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Vivi Rizky Aulia dengan NIM 19053065, konsentrasi akuntansi, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bab ini menekankan banyaknya manfaat yang dapat dihasilkan dengan menggabungkan database MSDM dan penggajian. Meski demikian, banyak perusahaan mengelola sistem informasi penggajian dan MSDM-nya secara terpisah. Apakah Anda berpikir demikian dan berikan alasannya? Menurut saya, dalam beberapa perusahaan, sistem informasi penggajian dan MSDM-nya dipisahkan karena integrasi itu umumnya tidak layak menggunakan teknologi pengolahan data awal. Selain itu, banyak juga perusahaan dan karyawan mereka yang terbiasa memiliki data penggajian yang diproses oleh fungsi akuntansi dan data pribadi yang diproses oleh fungsi MSDM. Sekarang, teknologi informasi modern tersebut membuat integrasi menjadi lebih layak. Dan juga karyawan di beberapa perusahaan masih suka menolak saran untuk perubahan karena mereka nyaman dengan cara lama dalam melakukan hal ini. Sebagai tambahan, karyawan dalam fungsi akuntansi dan personalia sangat mungkin merasakan beberapa tingkat kepemilikan data mereka, dan hal ini dijatuhkan ketika pengendalian data-data tersebut ditransfer ke fungsi basis data terpusat. Alasan untuk mengintegrasikan sistem MSDM dan personalia mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama, integrasi akan meningkatkan pengambilan keputusan dengan menyediakan akses ke lebih banyak data yang dibutuhkan untuk mengawasi pengembangan karyawan. Yang kedua, hal ini akan masuk karena kedua sistem mengatur entitas yang sama, yaitu karyawan. Yang ketiga yaitu dengan mengurangi anggapan bahwa fungsi organisasi tertentu memiliki kepemilikan seperangkat data tertentu. Ini harus menyediakan akses data yang lebih baik lagi. Yang keempat, hal ini dapat memfasilitasi perolehan dan pemanfaatan data karyawan ketika data diperlukan, yang jika tidak dimiliki maka akan diperoleh dari kedua basis data tersebut. Alasan yang kelima yaitu hal ini dapat memfasilitasi proses pembaruan data karyawan karena proses pembaruan tunggal akan menggantikan dua proses pembaruan terpisah. Alasan yang keenam yaitu hal ini dapat menyederhanakan perkembangan dan penerapan skema kompensasi yang lebih kompleks seperti manfaat fleksibel atau bayaran insentif. Alasan yang ketujuh yaitu membesarkan administrasi data karyawan di bawah pengendalian software basis data manajemen seharusnya meningkatkan keamanan data. Alasan yang kedelapan yaitu hal ini dapat meminimalisasi atau mengurangi biaya penyimpanan data identik dalam dua basis data yang berbeda. Alasan yang kesembilan, yang terakhir yaitu hal ini dapat meminimalisasi atau mengurangi kebingungan yang mungkin sebelumnya muncul ketika dua basis data yang berbeda menggunakan pengertian data yang berbeda atau melaporkan nilai yang berbeda untuk data yang sama. Baiklah, pertanyaan yang kedua, beberapa akuntan lebih mendukung bahwa sumber daya manusia sebuah perusahaan diukur dan disertakan secara langsung dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, biaya untuk memperkerjakan dan memperlatih seorang pegawai akan dicatat sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat pegawai tersebut. Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan hal tersebut? Berikan alasannya. Jawabannya, saya setuju dengan pendapat tersebut. Karena dalam era reformasi ini, nilai dasar pengetahuan karyawan perusahaan semakin penting. Namun masalahnya adalah subjektivitas dalam mengukur nilai investasi perusahaan dalam pengetahuan dan keterampilan karyawannya. Untuk mengukurnya, perusahaan harus memfasilitasi manajemen sumber daya mereka secara lebih efektif dengan memfokuskan lebih banyak perhatian pada hal tersebut. Pertanyaan yang ketiga, salah satu dari ancaman terkait dengan pegawai telekomut adalah mereka mungkin menggunakan sumber daya yang disediakan perusahaan seperti laptop, printer, dan sebagainya untuk kepentingan lainnya. Apa saja ancaman-ancaman lainnya dan pengendalian apa yang dapat mengurangi risiko dari ancaman-ancaman tersebut? Nah, ancaman-ancaman yang mungkin dapat terjadi yang pertama yaitu risiko keamanan, seperti karyawan tidak secara aktif mempertahankan praktik manajemen antivirus dan patch yang tepat untuk tidak melindungi data mereka secara memadai. Yang kedua yaitu karyawan menggunakan perangkat keras yang tidak pantas, misalnya
perjudian, mengunjungi situs web pornografi, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu karyawan tidak bekerja atau bekerjanya kurang produktif dibandingkan jika karyawan bekerja di tempat. Yang ancaman yang terakhir yaitu peningkatan resiko hilangnya kerahasiaan dan privasi jika data sensitif disimpan di komputer jarak jauh. Penyimpanan jarak jauh tersebut juga dapat melanggar peraturan privasi. Pengendalian yang dapat kita lakukan untuk mengurangi resiko dari ancaman tersebut yaitu solusinya untuk potensi ancaman ini terutama melibatkan pemantauan dan penggunaan kontrol keamanan. Misalnya, perangkat lunak yang ada untuk memungkinkan perusahaan memantau karyawan, termasuk apa yang mereka lakukan di jaringan internet. Selain itu, sebuah perusahaan dapat mengharuskan karyawan telekomunikasi login ke jaringan perusahaan mereka dan menyimpan semua file terkait pekerjaan di jaringan perusahaan dan tidak di mesin rumah mereka. Koneksi VPN dapat dikonfigurasi untuk membatasi apa yang dapat dilakukan karyawan, seperti mencegah penyimpanan lokal data sensitif dan pembaharuan wajib perangkat lunak antivirus dan keamanan. Perangkat lunak VPN juga harus dirancang untuk mencegah karyawan membuka koneksi VPN secara bersamaan ke jaringan perusahaan dan koneksi kedua ISP mereka. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Yang pertanyaannya, bab ini membahas bagaimana Departemen SDM harus memiliki tanggung jawab untuk memperbaharui database MSDM atau penggajian untuk perekrutan, pemecatan, dan promosi jabatan. Apa saja jenis-jenis perubahan lain yang mungkin perlu dibuat, dan pengendalian apakah yang harus diimplementasikan untuk memastikan ancaman dan ketepatan dan validitas perubahan tersebut. Nah, jenis perubahan lainnya termasuk perubahan nama, biasanya karena perubahan status perkawinan, jumlah tanggungan pemotongan ekstra sukarela, dan perubahan alamat. Nah, kontrolnya dapat kita terapkan untuk memastikan keakuratan dan validitas perubahan tersebut. Yang pertama yaitu, izinkan karyawan untuk membuat perubahan ini melalui aplikasi berbasis web yang tersedia di internet organisasi. Yang kedua, verifikasi loop tertutup seperti menampilkan semua perubahan pada karyawan. Hal ini juga harus digunakan. Yang ketiga, untuk memastikan validitas autentikasi multifaktor harus diperlukan untuk memasukkan perubahan tersebut. Yang keempat, kontrol akses yang ketat harus diimplementasikan untuk melindungi database master. Dan yang terakhir yaitu kontrol detektif adalah untuk secara terpisah memberitahu karyawan tentang perubahan yang dibuat dan meminta konfirmasi bahwa mereka valid. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.